Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya ya. Kita melanjutkan materi kita kemarin. Untuk kali ini saya siapkan materi asinkron ya. Melanjutkan materi tentang root locus ya, sketching root locus. Jadi ini akan coba buat ya, menjawab solusi atau contoh soal ini, baik dengan metode manual maupun dengan MATLAB ya. Bagaimana menggunakan MATLAB. Tentunya nanti dengan MATLAB sangat mudah sekali, tetapi waktu ujian biasanya kita tetap diminta untuk men-sketch secara manual. Oke, jadi di sini ada sebuah sistem unity feedback system yang memiliki forward transfer function atau GS sama dengan K dikali S minus 2 dikali S minus 4 dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 25. Oke, kemudian kita diminta untuk sketch root locusnya, kemudian mencari titik yang memotong sumbu imajiner atau J omega crossing, mencari nilai K, kemudian mencari break-in point, kemudian mencari titik yang memotong garis damping rasio 0,5, dan juga mencari nilai gain-nya ya, sehingga menghasilkan damping rasio 0,5. Kemudian yang terakhir adalah mencari range nilai gain K sehingga sistemnya stabil. Berarti di sini dia dari titik start dari pole sampai dia memotong J omega crossing ya, nilai K-nya nanti. Oke. Yang pertama kita coba sketch root locus dulu ya, secara manual. Jadi di sini kita lakukan mencari akar-akarnya dulu ya, mencari akar-akar 0 dan mencari akar pole-nya. Kita pecah dulu. Oke, jadi kita cari akar-akar pole dan 0-nya dulu dari GS ini. Oke, ini untuk pole-nya atau 0-nya yang paling gampang ya. Oke, di sini dari sini kita cari 0 sama dengan di 2 dan 4, kemudian poles-nya kalian cari, hitung ya, kalian gunakan rumus ABC atau gunakan kalkulator, nanti ketemunya adalah bilangan kompleks ya, 3 plus minus 4i. Oke, kemudian ini sudah ketemu posisi pole dan 0-nya ya, kemudian kita mencari J omega crossing-nya. Oke, J omega crossing berarti kita ambil dari sini ya. Ini kan masih forward transfer function ya. Kita harus mencari closed loop transfer function dulu, LTF-nya. Sama dengan rumusnya kemarin adalah GS dibagi 1 plus GS. Oke, di sini kita bisa langsung cari ya, K dikali, kita kalikan sekalian di sini S kuadrat minus 6S plus 8. Oke, dibagi dengan ini ada S kuadrat plus 6S plus 25. Nah, ini cara cepatnya ya. Persamaan ini kalau misalkan ini bisa ditambahkan langsung plus bagian pembilangnya di sini, plus K dikali dengan persamaan yang atasnya. Kita gunakan langsung di S kuadrat plus 6S plus 25 dalam kurung, kemudian ditambah dengan yang pembilangnya ya, di sini plus KS kuadrat minus K 6K ya, 6K dikali S plus 8K. Oke,
Jadi ini cara cepatnya ya untuk menghitung persamaan ini, sehingga di sini nanti diperoleh karakteristik equation-nya. Di sini saya sudah menghitung, nanti menjadi K dibagi S kuadrat minus 6S plus 8 dibagi 1 plus K, ini S kuadrat, kemudian plus 6 minus 6K S ditambah dengan 25 plus 8K. Oke, jadi di sini kita cari menggunakan root table ya. Di sini S kuadrat, ada S pangkat 1, S pangkat 0, kemudian S kuadrat berarti ada 1 plus K dan 25 plus 8K. Kemudian di S pangkat 1 di sini ada 6 minus 6K, kemudian di 0, kemudian di S pangkat 0 di sini ada 25 plus 8K. Oke, ini adalah root table-nya. Kemudian di sini yang paling mungkin row of 0 adalah 6 plus 6K. Jadi di situ 6 minus 6K Oke, jadi di sini yang paling mungkin menghasilkan row of 0 adalah 6 minus 6K ya, sama dengan 0. Kemudian diperoleh nanti K sama dengan 1. Oke, dari K sama dengan 1 dimasukkan ke S pangkat 2-nya di sini. Ini dimasukkan ke S kuadrat, maka ketemunya adalah 2S kuadrat 2S kuadrat ditambah dengan 25 ditambah 8 sama dengan 33. Ini dicari akar-akarnya. Ini mencari K, sudah ketemu ya, nilai K sama dengan 1. Kemudian untuk akar-akarnya ini dibuat sama dengan 0 ya. Jadi nanti ketemu akar-akarnya berapa. Ya, jadi nanti ketemunya adalah di sini ya, S sama dengan S1 S2 ya, ini ada 2. S1 S2 akar minus 3/2 sama dengan plus minus sekitar di sini 4,06 J. Oke. Ini adalah titik J omega crossing-nya ya. 1. Oke. Kemudian dilanjutkan ya, tadi mencari J omega crossing, kemudian mencari breaking point. Oke. Nah, kemudian cari breaking point berarti dari persamaan tadi ya, persamaan GS tadi, S kuadrat minus 6S plus 8 dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 25 sama dengan minus 1, maaf sama kemarin. Kemudian kita substitusikan S kuadrat menjadi sigma, kemudian kita pindahkan ya. Jadi K sama dengan, kita substitusikan S-nya dengan sigma, kemudian kita geser ya, K sama dengan minus S kuadrat, sigma kuadrat ditambah 6 sigma ditambah 25 dibagi dengan S kuadrat, sigma kuadrat minus 6 sigma ditambah 8. Oke, kemudian di sini kita injak U per V ya. Kemudian kita cari dengan sama dengan, kalau
kita turunkan ya, dk per d sigma. Jadi kan rumusnya adalah u aksen v minus u v aksen dibagi v kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Nah, dicari, nanti ketemunya adalah minus 12 sigma kuadrat minus 34 sigma plus 198 dibagi dengan sigma kuadrat minus 6 sigma plus 8 kuadrat sama dengan 0. Ini kita coret, kita anggap di atas saja, sehingga dicari akarnya. Sigma sama dengan minus 5,718 dan sigma sama dengan 2,885. Oke, nanti kita cari tahu di manakah, apakah yang minus atau yang positif breaking point-nya. Oke, kemudian sudah ketemu ini, kita buat sketch dulu ya, kita sketch di sini ya. Setelah kita tulis tadi ya, titik geometry crossing, kemudian titik break-in point-nya atau breakout point, kita masukkan dulu nilai pull sama zero-nya. Tadi nilai pull-nya berada di minus 3 plus minus 4i ya, berarti di sini dan di sini. Kemudian nilai zero-nya berada di 2 dan 4. Ini nilai zero-nya dan di 4. Oke, berarti kalau saya sketch ini tadi titik break geometry crossing-nya ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dari sini sini. Oke. Ini adalah gambar root locusnya. Kemudian dari sini berarti kita lihat tadi ya, untuk break away atau breaking point, jadi adanya adalah di sini masuk, berarti adanya breaking point, berarti poinnya adalah di positif ya, 2,8. Di sini adalah break in point ya, yang kita pakai yang 2,885. Oke. Kemudian tadi soal yang selanjutnya adalah mencari poin di mana root locus memotong garis damping rasio 0,5. Hanya agak susah kalau kita buat manual, tapi bisa. Tapi kita harus lakukan sketch secara manual ya. Dimana kalau garis damping rasio 0,5 kan berarti arcus cos ya, 0,5 ini dihitung sama dengan 60 derajat ya. Jadi kita tarik garis 60 derajat, sumbunya ya 60 derajat. Oke, nah 60 derajat di sini. Kalau misalkan kalian benar-benar menggambar menggunakan skala yang pas ya, ini 60 derajat. Kemudian kita harus menebak-nebak titik di sini berapa. Nah, ini agak susah di sini ya, harus tebak-tebak. Misalkan di sini kita ambil kan di sini di sekitar 2 ya, 2, berapa, 2,2 misalkan ya, 2,2. Untuk realnya nanti kita cari imajinernya berapa. Dengan ini akan sudah ada sudutnya ya, berarti kalau akan kita ambil x nya sama dengan 2,2, y sama dengan x nya ini pakai tangan ya, tangan 60. Jadi y sama dengan tangan 60 sama dengan y per x, sehingga y sama dengan tan 60 dibagi 2,2. Nanti ketemu
Y-nya sama dengan ya oke. Y sama dengan ini, sorry tadi salah. Y sama dengan tangan 60 dikali X ya, atau dikali 2,2 sama dengan 3,8 ya. Oke, 3,81. Oke. Nah, ini kita cek poin 2,2,3,81 ini apakah di dot focus. Nah, ini kita bisa menggunakan angle criterion yang kemarin ya. Misalkan di sini kita anggap ya dia berada di fokus, ini adalah poinnya adalah 2,2 poin 3,81 ya. Ini adalah titik yang tadi hijau. Kemudian ini kita tarik garis dengan nilai-nilai pole-nya ya. Ini pole ke sini, kemudian dari 0 kemudian dari sini. Oke, ini kita cari sudut-sudutnya ya. Yang pertama, sudut ini berapa ya? Misalkan saya berikan theta 1, theta 2, kemudian ini theta 3, dan terakhir adalah ini theta 4. Oke. Dengan angle criterion kemarin, bahwa sudut-sudut 0 minus sudut-sudut pole ini harus sama dengan kelipatan 180 derajat ya. Oke, di sini nanti setelah dicari, berarti kan persamaannya di situ adalah kita cari theta 1 tambah theta 2 minus theta 3 plus theta 4 ini berapa? Apakah dia sama atau tidak dengan 180 dan kelipatannya ya. Kalau misalkan masih belum sama atau mendekati kelipatannya, maka kita iterasi lagi ya. Kita iterasi lagi, maka di sini dekatnya diambil misalkan 2,3. Berarti dicari lagi Y-nya berapa, 3, berapa. Oke. Itu nanti sampai ketemu mendekati errornya atau mendekati 180 derajat atau kelipatannya. Nah, ini cukup lama prosesnya kalau kita sketch saja. Oke, kita langsung saja. Bagaimana kalau kita gunakan MATLAB? Oke, kita buka dulu MATLAB-nya. Jadi persamaan tadi kita masukkan dulu ke MATLAB ya. Jadi tadi kalian bisa menggunakan langsung command window atau bisa menggunakan new script ya. Di sini script berarti ini disimpan berupa file. Kalau kita pengen simpan berarti kita harus berupa melalui script ini. Kalau misalkan tidak disimpan ya bisa langsung melalui command window di sini. Oke, ini clear. Oke, tadi sistemnya adalah ini, kita tuliskan dulu ya fungsi GS-nya dalam MATLAB. Jadi kita tulis num sama dengan, nah ini ada, kalau yang atas kan sudah berupa akar-akar ya, kita bisa tulis menggunakan rumus Pauli dalam kurung, di situ akar-akarnya adalah 2 dan 4. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini sudah benar ya, berarti jadinya tadi seperti ini. Kemudian untuk denominatornya atau yang bawah sama dengan
Ini karena ini sudah berupa polinomial ya, sudah S kuadrat plus 6S plus 25, kita langsung saja gunakan matriks 1, kemudian 6, kemudian 25. Oke. Nah, ini ketemu denominatornya ini ya, sesuai. Kemudian kita buat fungsi transfer GS-nya. GS sama dengan T F, ini fungsi transfer function dari num, den. Oke, ini bentuknya. Dari sini kita bisa langsung mencari root locus-nya ya. Samaannya adalah R locus kemudian GS. Oke, nanti akan muncul grafiknya atau kurvanya. Ini gambar root locus-nya. Kemudian sekalian kita masukkan garis damping rasio line-nya ya. Kita tuliskan ini misalkan zeta-nya sama dengan 0,5. Kemudian untuk menambahkan garis ya, ini kita bisa buat S grid dengan kurung Z, 0, ini titik pusatnya. Nanti akan muncul seperti ini, adalah garis damping rasio. Oke, dari sini, nah ini kita sudah bisa mudah, misalkan tadi mencari geometric crossing, kita bisa klik di sini, kita cari-cari yang ini paling dekat dengan 0 ya, paling dekat dengan pole di 0. Oke, ini sudah dekat sekali. Ini gainnya 1 ya, sudah gainnya 1, K-nya 1 tadi. Kemudian damping rasio sebenarnya harusnya 0 ya, kita bisa geser lagi. Oke, yang paling kecil saja di sini. Ini adalah harusnya di sini polanya 0,406, tapi sudah 4,06 I ya. Nilai di sini adalah tadi kita cari juga secara manual. Ini tadi ketemunya 4,0 ya, 4,06 ya. Berarti sudah sesuai. Kemudian kita tadi mencari break in point, kita klik saja di sini, kita tarik. Nah, ini sudah mentok. Nah, di sini ketemunya adalah 2,89. Ini juga pembulatan ya, 2,885 tadi kalau kita hitung sama manual, di sini ketemu 2,89. Jadi di sini polnya adalah 2,89 ya untuk break in point-nya. Oke, kemudian untuk mencari geometric crossing ya, untuk mencari root locus yang memotong damping rasio 0,5, kita klik lagi di sini. Nah, kita cari di sini, kita geser-geser, menghasilkan damping. Di sini ada keterangannya damping 0,5 ya. Kalau misalkan bisa akurat ya bagus ya, ini misalkan sudah pas 0,5, maka di sini nanti ketemu ternyata titik polnya tadi berada di 2,42 plus 4,18 I. Jadi tadi kalau misalkan digeser terus ya masih kurang tadi ya. Saya coba tadi kan 2,2 ya. Berarti ya diiterasi lagi, misalkan dinaikkan 2,3 sampai ke 2,4 di sini. 2,4 itu mungkin sudah sangat dekat ya dengan ini. 2,4,18 I. Jadi ini adalah titik polnya yang memotong garis damping rasio 0,5, kemudian gainnya berapa di situ yang menghasilkan damping rasio 0,6, yaitu gainnya adalah 0,108 atau K-nya sama dengan 0,18. Kemudian soal yang terakhir tadi adalah mencari range nilai gain K ya yang sistem stabil. Oke, dari sini kita juga bisa lihat tadi ya, nilai gain K stabil itu yaitu ketika nilai-nilai dari pole itu masih berada di sebelah kiri atau di LHP. Jadi di sini kita lihat kalau
ini kan pasti 0 ya, di pol itu pada titik start dia K-nya sama dengan 0, sampai di sini di perbatasan di sini gain-nya sama dengan 0,998 atau 1 ya tadi ya, 1 yang menghasilkan damping rasio 0 di sini. Jadi dia stabil ketika nilai K dari 0 sampai 1. Lebih dari itu, misalkan di sini ya, ini damping rasio gain-nya 6 ya, maka dia tidak stabil karena dia sudah di kanan ya posisi polnya. Oke ya, saya kira ini untuk MATLAB ya, MATLAB-nya seperti ini. Nanti silahkan dibuka-buka lagi, ada tutorial MATLAB ya, nanti saya upload untuk tutorial MATLAB-nya. Silahkan dicoba-coba di sini, mulai dari awal juga lebih baik. Ini bagaimana menuliskan polinomial di dalam MATLAB ya. Kemudian ini juga mencari akar-akar. Kalau misalkan kemarin bingung mencari akar pangkat 5, pangkat 8 ya, kalian tuliskan dulu misalkan matriksnya, matriks dari polinomialnya, kemudian tinggal ditarik dengan roots P4, nanti bisa ketemu. Kemudian lanjut seterusnya sampai misalkan di chapter 8 ya, mengenai root locus. Di sini ada bagaimana cara menggambarkan root locus dan sebagainya. Silahkan dicoba, tinggal diikuti saja penulisannya ya. Ini perintahnya sudah sama persis. Nanti kalian bisa coba. Di sini ada example 8.8 dan 8.7. Silahkan dicoba untuk di MATLAB-nya. Kemudian nanti jangan lupa kerjakan tugasnya ya, yang kemarin. Kalau misalkan sketsa manual, silakan menggunakan MATLAB ya. Nanti dikumpulkan M-file-nya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Silakan nanti dibahas dengan teman-temannya ya, didiskusikan. Insya Allah nanti hari Senin kita diskusikan bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.